Kali ini saya akan cerita tentang bagaimana seorang petani yang hidup bahagia dan akhirnya belangsak di akhirnya gara-gara omongan orang. Gimana kisahnya? Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Kai. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Kisah ini sebenarnya kisah, kalau kita ngomong kisah ya, kita dongeng, kalau kita ngomong kisah, kita dongeng itu bisa jadi cerita di beneran, bisa jadi ini hanya sebagai inspirasi atau sebagai bahan untuk kita belajar. Ada seorang petani, suami istri itu hidup di sebuah hutan, Pak. Si petani ini hidupnya sangat bahagia dengan keseharian dia, hidupnya sangat bahagia. Dia itu punya, namanya hidup di desa ya, namanya hidup di desa, di hutan, di pinggiran hutan itu. Dia itu punya punya sapi, punya kambing, punya ayam, dan stok-stok rumput-rumputan gitu. Makanan si sapi sama kambing itu. Si keluarga petani ini hidupnya bahagia banget, nggak ada masalah segala macam. Si ibu taninya itu punya saudara di luar kota yang hidupnya berkecukupan, berkelimpahan. Sementara kalau kita melihat secara kasat mata, si petani ini hidupnya kurang karena rumahnya rumah dari tanah gitu. Cuman ada satu kamar. Kemudian dan mereka lantainya pun juga dari tanah. Kemudian mereka harus tinggal di sebuah rumah yang kurang layak lah. Tetapi keluarga ini sangat bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya. Suatu saat si kakaknya ibu tani ini datang ke rumahnya si petani itu. Namanya kakak berkunjung ke adiknya pasti sambang lah. Kalau orang Jawa bilang tuh sambang. Kemudian kakaknya nginep di sana karena kamarnya cuma satu. Akhirnya si Pak Tani ini mengalah. Dia itu tidur di luar, Pak. Biar kakaknya sama istrinya tidur di dalam. Jadi dia ngalah tidur di luar. Yang awalnya mau nginep 2-3 hari, akhirnya itu mereka keadaan seperti itu, kondisinya seperti itu, akhirnya nggak nyaman. Besok paginya setelah nginep, dia memutuskan untuk pulang. Dek, aku terpaksa pulang ini, Dek. Oh kenapa, Mbak? Nggak apa-apa, kamu nggak kerasan di sini. Gimana aku bisa kerasan itu loh? Kamu kok bisa hidup seperti ini? Kamar cuma sempit, lantainya tanah, segala macem. Kamu carilah kehidupannya lebih baik. Si istri petani yang awalnya kan dia nyaman aja dengan hidupnya. Kemudian setelah kepulangan sang kakak, dia mikir, oh iya ya, omaku itu bae cilik. Rumahku ternyata tidak seperti rumah orang-orang yang tidak layak ini. Bener kalau kakakku bilang. Sebelumnya kita ingat ya, kalau kita cerita dari awal saya bilang bahwa mereka hidupnya sangat bahagia. Tapi begitu ada kakaknya pulang, tahu-tahu dia kayaknya rumahku nggak nyaman deh. Mulailah si istri petani ini ngomong ke suaminya, Mas, kamu yakin kita akan hidup seperti ini terus? Oh, iya, nggak ada masalah. Kenapa? Kita cukup bahagia dengan ini katanya. Kamu nggak pingin punya rumah yang lebih layak, lantainya di keramik, di granit lah misalnya, di keramik supaya kita lebih nyaman begini-begini. Oke, sebelumnya apakah kamu ngerasa nggak nyaman dengan kondisi yang pernah kita alamin sebelumnya? Ya nggak begitu, bukannya saya tidak nyaman. Cuman begitu saya melihat, saya membandingkan dengan orang lain, kayak gitu kita hidup nggak layak. Dek, selama ini kita kan baik-baik aja dengan seperti ini. Kok kamu tiba-tiba seperti itu? Ya enggak Mas, aku cuman pingin kehidupan lebih baik dari sekarang. Oke, aku akan berusaha. Akhirnya si petani pun mulailah dia mencari sesuatu. Seenggak-enggaknya sampai bisa memenuhi kebutuhan apa yang diminta sama istrinya. Dan ternyata setelah sekian lama berusaha, belum berhasil juga. Yang sebelumnya si bapak petani ini hidupnya nyaman, sekarang malah uring-uringan pulang, dia perasaan nggak enak, panas, segala macam. Akhirnya si petani ini memutuskan, aku harus nyari jalan keluar. Dia pergilah untuk menemui seorang bijak. Kalau sekarang bilang guru, atau ustadz atau sufi lah, ahli sufi. Dia datang ke sana. Dia ceritakan masalahnya. Istri saya begini. Terus, kamu punya apa? Saya punya sapi, saya punya kambing. Oh, saya punya kuda gitu. Dan saya juga punya ayam. Rumah saya ukuran sekian. Oke, sekarang kamu pulang, kamu masukin sapimu ke dalam rumah. Masukin lah, black. Dia pulang ke istrinya. Bu, aku dapat solusi supaya kita bisa hidup bahagia kayak kemarin. Gimana Mas? Ceritanya Mas. Kata orang pintar, ini sapi suruh masukin. Dimasukinlah sapi. Kemudian dimasukin sapi itu, ya kebayang bos, sebelumnya tidur biasa aja udah sumpek nih, ini ada sapi Pak, gitu, ngok gitu kan. Istrinya ngamuk, Mas sampai nih bener nggak nyari guru nih? Masa rumah kita sudah sempit suruh masukin sapi gitu? Oh oke, saya akan cari si guru nih. Datanglah ke guru, ke orang bijak datang lagi. Pak, aku tambah sumpek Pak, sebelumnya saya tuh enak, tahu-tahu ada sapi di rumah saya. Oke, masukin kudanya.
Sampailah dimasukin ayamnya, kambing dimasukin, sampai terakhir, udah emosi dia. Sampai yang terakhir sarannya itu masukin semua sak kandang-kandangnya, sak suket-suketnya, sak semuanya tuh masukin semua. Masukin semuanya. Sampai di sana, berantem berat sama istri. Beras, emosi lah namanya dia ngerasa dibohong, ini orang pintar model apa yang begini nih. Dikasih saran malah sarannya menyesatkan itu. Akhirnya berangkat dia dengan emosi dan amarah, datanglah dia ke orang pintar ini, ke orang bijak ini. Pak, dia nanya, Bapak itu sebenarnya orang pintar apa orang bego sih Pak? Saya sudah melakukan semua praktek yang Bapak ajarkan. Saya masukkan sapi, kambing, kuda, PT, sak, ayam, sak pakan-pakanan, sak kandang-kandangnya tak lebok. Yang ada Pak, saya sumpek, bau tai semuanya segala macam. Ngamuk gini, Bapak mau diajar Bapak? Stop, tunggu dulu Mas. Belum selesai tugas dari saya. Apalagi Pak, kalau tugas dari saya ini nggak selesai, Anda boleh marah sama saya. Sekarang apa yang saya lakukan? Tolong keluarkan sapi, kandang, semua. Bersihkan rumah Anda. Kita suruh ngeluarin sapi kandang, kemarin suruh masukin, sekarang suruh ngeluarin. Keluarin. Dikeluarin semua. Akhirnya itu, karena seharian ngeluarin kandang semua bersih-bersih, capek lah si bapak petani sama ibu. Tidurlah dia Pak. Break. Ya Allah, enak banget ini, nggak ada sapi, nggak ada kambing, nggak ada kuda. Gitu. Enak banget rasanya. Dia nanya, enak ya Bu? Enak. Kesimpulannya begini, apakah rumahnya dirubah? Apakah lantainya di keramik? Enggak. Apakah dia menambahkan TV kayak, menambahkan wifi kayak di rumahnya? Enggak. Tidak ada yang berubah satupun dari rumah itu. Tetapi Pak Tani yang sebelumnya sumpek, sekarang nyaman menikmati hidupnya. Kira-kira pesan moral apa yang bisa Anda petik dari sini? Boleh di kolom komentar ya. Saya dapat cerita ini waktu saya zaman kuliah. Dan jawaban saya zaman kuliah sampai sekarang itu berbeda. Nah, jawaban Anda di komen akan menentukan sedewasa apa Anda saat ini. Oke, itu cerita saya hari ini. Jika ada manfaat, itu karena semua Allah samata. Dan jika ada yang salah, itu karena kelemahan saya sebagai manusia. Kalau teman-teman punya cerita yang menarik ya, ini saya selalu mengingatkan, kalau teman-teman punya cerita menarik, silahkan tolong tulis di komen. Dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video, dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan silahkan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sukses luar dalam. Bersama saya, Brother Kai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.